Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to review materi bareng Dewi. Oke, di Learning Journal video kali ini aku akan ngajak kalian buat membahas tentang strategi dalam proses produksi film. Ada apa aja sih strateginya? Yuk simak sama-sama. Nah, yang pertama aku mau spill nih ke kalian tentang teknik penulisan skenario dalam pembuatan film. Ada apa aja sih teknik yang harus diperhatikan? Check it out. Yang pertama ada inti cerita. Nah, tahap awal dalam penulisan skenario adalah menentukan inti cerita yang akan dikembangkan menjadi sebuah skenario. Dalam inti cerita ini kita sudah mempunyai gambaran singkat tentang plot atau karakter utama maupun setting dari cerita ini. Nah, inti cerita ini juga bisa berasal dari ide atau inspirasi yang seorang sinias temukan baik dalam imajinasi atau fenomena kesehariannya. Sebenarnya banyak juga sih penulis skenario itu yang mengadaptasi dari cerita sebuah novel, cerpen, atau puisi untuk dikembangkan menjadi sebuah skenario. Yang kedua ada sinopsis. Apa itu sinopsis? Sinopsis adalah ringkasan cerita yang akan dikembangkan menjadi sebuah skenario. Pada umumnya sinopsis ditulis semenarik mungkin dengan maksud menarik perhatian atau menggoda pembacanya untuk membaca skenario dari sinopsis tersebut. Yang ketiga ada karakter. Karakter atau tokoh adalah merupakan salah satu unsur terpenting dalam skenario, sama halnya dalam cerpen maupun novel. Akan tetapi dalam skenario, karakter harus lebih dikembangkan lagi secara lebih rinci dan lebih detail. Karena hal ini juga berhubungan dengan kebutuhan aktor atau aktris yang akan memerankan karakter tersebut dalam sebuah film. Yang keempat ada plot, lalu outline, action, dan yang terakhir ada dialog dan parenthetical. Dialog di sini, dialog dalam sebuah film itu berisi kata atau kalimat yang harus diucapkan oleh karakter dalam adegan. Ya, seperti sebuah percakapan atau kalimat apa sih yang harus diucapkan oleh karakter tersebut gitu. Sedangkan parenthetical adalah petunjuk aksi atau ekspresi yang harus dilakukan oleh karakter dalam mengucapkan dialog. Misalnya si karakter ini ketika mengucapkan suatu dialog harus disertakan ekspresi muka seperti sedang emosi, menangis, tersenyum, tertawa, atau sebagainya, atau lain sebagainya. Selanjutnya ada storyboard. Apa itu storyboard? Storyboard adalah presentasi visual dan cerita pertama yang dibuat. Tujuan utama dari storyboard ini ialah untuk menjelaskan alur narasi sebuah cerita. Selain itu juga tujuan dari pemakaian storyboard ini adalah untuk memungkinkan seorang pembuat film dalam memprevisualisasikan ide-idenya dan juga sebagai alat untuk mengkomunikasikan ide keseluruhan dalam sebuah film. Nah, sebenarnya dalam dunia animasi dan sinema, storyboard juga itu dibutuhkan karena storyboard berfungsi sebagai panduan bagi semua orang yang terlibat, mulai dari sutradara, penulis skenario, lighting, operator kamera, dan lain-lain. Dalam hal ini juga storyboard dapat membantu menyampaikan pesan dari gambar yang ingin ditampilkan. Selain itu, storyboard juga berfungsi untuk menjelaskan cerita secara visual. Selanjutnya setelah storyboard ada breakdown script. Breakdown script ini adalah bagian proses penguraian skenario menjadi sebuah informasi. Isinya itu ada informasi tentang segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat syuting dimulai. Contohnya tuh kayak informasi tentang jumlah pemain, kebutuhan custom, kebutuhan make up, kebutuhan artistik, bahkan kebutuhan dana untuk proses produksi sebuah film. Jadi sebenarnya breakdown script ini termasuk bagian penting juga ya guys. Nah, kalian perlu tahu juga langkah awal penguraian atau breakdown. Yang pertama itu kita akan membuat sebuah tabel yang nantinya mempermudah kita dalam mencatat hasilnya. Contoh si tabelnya yaitu seperti ini. Oke. Nah, pada tabel breakdown script ini berisi beberapa kolom, yaitu yang pertama ada kolom tentang scene. Scene itu berisi urutan scene sesuai skenario. Jadi ada berapa scene yang akan kita lakukan itu kita cantumkan dalam tabel ini. Lalu berisi kolom cast atau casting, yang dimana dalam kolom itu tuh berisi nama-nama pemain dalam satu scene. Lalu ada kolom extras atau atmosfer yang berisi
orang-orang yang menjadi pemain pendukung atau figuran di dalam sebuah film itu. Lalu ada kolom wardrobe yang berisi jenis atau warna busana yang akan digunakan sesuai karakteristik pemain dalam film. Lalu ada kolom make up riasan wajah yang diperlukan pemain atau figuran. Itu semua kita jabarkan dalam breakdown script ini. Lalu properti yang berisi penguraian kebutuhan peralatan yang akan digunakan. Nah, yang terakhir ada kolom scene description. Jadi di scene description di kolom ini tuh kita mendeskripsikan garis besar cerita atau benang merah cerita per scene-nya gitu. Nah, setelah semua scene telah kita breakdown di dalam tabel, selanjutnya kita mulai mengkategorikan scene berdasarkan pemain, waktu, dan lokasi untuk membuat jadwal syuting. Selanjutnya setelah breakdown script ada tahapan breakdown budget. Nah, pada tahap ini produser bertugas untuk merincikan dana yang dibutuhkan dalam proses produksi film. Nah, ini dia contoh tabel breakdown budget. Isi formatnya yaitu ada die date yang berisi kolom hari syuting dan tanggal syuting. Lalu ada kolom scene. Nah, di kolom ini juga kita menuliskan jumlah scene yang mau di tag. Lalu ada kolom casting atmosphere atau berisi nama-nama pemain mulai dari pemeran utama sampai dengan figuran. Lalu properti wardrobe atau make up yang merupakan kolom untuk departemen artistik yang berisi total kebutuhan art hari itu. Jadi sebenarnya breakdown script dan breakdown budget ini tabelnya tidak jauh berbeda. Hanya saja kalau di breakdown budget itu lebih fokus kepada penguraian budget gitu ya. Dan setelah itu data valid dari budget breakdown, inilah yang nantinya akan kita jadikan patokan pembuatan proposal kerja. Jadi tentunya nanti dalam proses produksi sebuah film itu perlu dibuatnya sebuah proposal kerja dari project ini gitu tuh. Nah, meski demikian sebaiknya kita tetap menyediakan anggaran cadangan untuk hal-hal lain yang mungkin saja terjadi. Selanjutnya ada manajemen produksi. Manajemen produksi ini adalah manajemen yang mengurusi atau mengusahakan proses perencanaan dan pengelolaan dalam pembuatan suatu film. Nah, jadi contohnya gini, dalam tahap praproduksi film itu kan tentunya ada perencanaan ya. Nah, perencanaan yang dibuat oleh manajemen produksi ini meliputi yang pertama ada interpretasi skenario atau script conference, lalu pemilihan kru produksi dan sutradara, serta produser. Jadi di dalam manajemen produksi ini juga si produser dan sutradara itu menentukan kru yang akan terlibat dalam produksi film ini. Ketiga ada casting sutradara. Casting sutradara ini tahapan di mana menentukan pemain utama dan pemain pendukung dalam film tersebut. Nah, proses ini juga biasanya dibantu oleh asisten sutradara dan casting director. Yang keempat ada latihan atau rehearsal. Jadi kepada pemeran utama atau tokoh utama dalam sebuah film, sutradara itu menyampaikan visi dan misinya terhadap penokohan yang ada di dalam skenario. Jadi si pemain utama ini ada tahapan training gitu dengan sutradara gitu supaya persepsi karakternya lebih dapat gitu feel-nya. Yang kelima ada hunting, lalu ada perencanaan shoot dan blocking atau planning, coverage dan staging. Selanjutnya manajemen dalam produksi film juga tentunya meliputi pada tahapan produksi dan pada tahapan pasca produksi film. Nah, selain itu tadi yang telah aku review, aku juga mau mereview atau nge-spill beberapa departemen produksi dalam sebuah proses produksi film. Apa sih departemen produksi itu? Departemen produksi dalam sebuah film itu merupakan sebuah tim yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasional dan logistik secara keseluruhan dalam produksi film. Nah, ini dia beberapa departemen yang umumnya terkait dengan departemen produksi. Yang pertama ada produser. Yang kedua ada executive producer. Yang ketiga ada associate producer. Yang keempat ada co-producer, lalu ada line producer, lalu ada UPM atau unit production manager, dan ada marketing manager, akuntan produksi, manajer lokasi atau location manager, dan yang terakhir ada PA atau production assistant. Oke, mungkin cukup sekian.
review materi hari ini tentang tahapan proses produksi film dan departemen-departemennya dalam produksi film. Sampai jumpa di next video review materi bareng Dewi, dan jangan lupa tetap stay tune. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.